Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga ibu juga alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih lanjut belajar dengan daring ya, masih dalam mata pelajaran yang sama yaitu bahasa Indonesia dengan ibu Dewi Yulianingsih. Ya, udah pada sarapan belum pagi ini? Sudah siap mau belajar dengan ibu? Ya, sarapan dulu supaya kalian konsentrasi ketika kalian menyimak pelajaran dari ibu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi penyusunan teks laporan hasil observasi, ibu mau ulas yang kemarin tentang kaidah kebahasaan dalam teks observasi. Masih ada yang ingat tentang kaidahnya itu ada apa aja? Ada berapa? Ada 6 ya. Ingat yang pertama adalah kaidahnya apa? Banyaknya menggunakan kata benda atau kata peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Yang kedua yaitu banyak menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, misalnya binatang, manusia, atau peristiwa yang dapat dilihat dengan nyata. Nah, yang ketiga yaitu banyak menggunakan kopula, yaitu seperti adalah, merupakan, dan yaitu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan pengertian atau konsep ya. Dan yang keempat adalah banyak menggunakan kata yang menyatakan pengelompokan, misalnya dipilah, dikelompokkan, terbagi, terdiri, atas. Nah, itu ya. Dan yang kelima dari kaidah kebahasaan adalah banyak menggunakan kata yang menggambarkan atau bermakna suatu keadaan. Ya, jadi menggambarkan tentang keadaan suatu tempat, tentang objeknya. Dan yang keenam, yang terakhir adalah banyak kata atau istilah teknis yang berkaitan dengan isi teks. Ya, banyak menggunakan kata yang atau istilah teknis yang berkaitan dengan isi teks. Jadi ada kata-kata asing, ada kata-kata dari bahasa Yunani, istilah-istilah yang berkaitan dengan teksnya tersebut. Misalnya rantai makanan, simbiosis, mutualisme gitu ya. Jadi berkaitan dengan teksnya. Nah, ibu tambahkan untuk kaidah kebahasaan ini ada 2 juga yang biasanya muncul dalam teks laporan hasil observasi, yaitu ada 2. 1, makna lugas atau makna denotatif adalah makna yang tidak mengalami perubahan atau penambahan ya. 1 yaitu makna lugas atau makna denotatif, makna yang tidak mengalami perubahan atau penambahan. Makna itu artinya apa? Sesuai dengan konsep asalnya. Lugas dalam hal ini disebut juga makna asal. Makna inilah yang harus digunakan dalam karya ilmiah. Apabila digunakan kata panas, maka panas dalam karangan ilmiah harus berarti suhu dan tidak boleh bermakna yang lainnya. Yang kedua adalah makna kiasan. Makna kiasan adalah makna yang bukan sebenarnya, yaitu adalah makna yang bukan sebenarnya ya, bukan makna sebenarnya. Jadi makna konotasi atau makna yang berdasarkan perasaan atau pikiran seseorang. Makna konotasi sebenarnya merupakan makna denotasi yang telah mengalami penambahan berdasarkan perasaan atau pikiran. Seseorang melakukan penambahan makna baik berupa pengiasan maupun perbandingan dengan benda atau hal lainnya. Sebagai contoh, dalam makna kias, kata panas bisa bermakna lain. Contohnya, 1 nih ya, setelah dia bicara, diskusi itu semakin panas. Yang kedua, hatiku panas mendengar ocehan orang itu. Nah, makna kata panas dalam kedua kalimat di atas bukan berarti suhu atau temperatur, melainkan berarti marah atau kesal. Nah, itu ya 2 kata yang terdapat dalam kaidah kebahasaan laporan observasi. Kata-kata dalam teks laporan harus menghindari penggunaan kata-kata konotasi. Karena apa? Kata-kata yang digunakan dalam laporan itu harus bersifat apa adanya. Ya, jadi kata-kata yang digunakan dalam laporan hasil diupayakan agar jelas maksudnya.
Oleh karena itu, dalam suatu laporan banyak dijumpai definisi yang berfungsi menjelaskan suatu kata atau suatu konsep agar diperoleh hasil dari makna tersebut. Nah, definisi juga penting untuk menghindari kesimpang siuran maksud antara penulis dan pembacanya. Nah, penulisan laporan juga tidak bisa lepas dari penggunaan kata-kata teknis atau peristilahan apabila bidang pembahasannya adalah persoalan kependudukan. Tapi istilah-istilah itu juga nanti akan muncul. Misalnya dalam persoalan kependudukan itu ada kata natalitas, mortalitas, migrasi, angka pengangguran. Nah, sementara itu apabila teks laporan itu berkenan dengan bidang pendidikan, maka akan muncul istilah siswa, kurikulum, pembelajaran. Nah, itu ya contoh dari kaidah kebahasaan yang biasanya muncul dalam teks observasi. Nah, selain menggunakan kata-kata bermakna lugas, peristilahan laporan juga ditandai oleh banyaknya penggunaan kata benda atau kata kerja verba material ya, yang tadi sudah Ibu bahas, yaitu kata kopula serta bermakna pengelompokan dan keadaan. Nah, itu ya kaidah kebahasaannya ya. Terus di sini Ibu akan bahas juga tentang penyusunan teks laporan hasil observasi. Nah, ketika kalian akan menyusun teks laporan hasil observasi, yang pertama harus ada itu adalah apa? 1. Gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun laporan observasi. Nah, yang kedua baru bisa menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan kaidah kebahasaan tadi ya. Jadi harus mengetahui gagasan pokoknya dan gagasan penjelasnya, baru kalian bisa untuk menyusunnya. Nah, di sini gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi maksudnya bahwa sebuah tulisan itu teks terdiri atas gagasan pokok dan gagasan penjelas. Jadi sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, Anda harus menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas teks laporan observasi yang akan disusun. Baru mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf ya. Jadi harus membuat gagasan pokoknya dulu, inti-intinya dulu ya. Kemudian nanti ketika kalian menentukan gagasan pokok, gagasan tersebut kalian kembangkan dulu dengan menggunakan kalimat sendiri ya. Setelah itu baru kalian akan menuliskan gagasan pokok terlebih dahulu, dibuat dalam satu paragraf ya. Gitu ya. Masih semangat ya belajar dengan Ibu. Kita akan lanjut ke langkah penyusunan teks laporan hasil observasi. Di sini ada berapa? Ada 7. Ada 7 langkah. Ya, ada 7 langkah menyusun teks laporan observasi. Yang pertama adalah apa? Menentukan topik masalah yang akan diamati atau diteliti. Nah, tidak mungkin ya kita membuat teks laporan hasil observasi tanpa adanya topik. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu merencanakan cara menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana merencanakannya cara menyelesaikan masalahnya? Yaitu dengan bagaimana nih kalian langkah-langkahnya, mau dengan wawancara narasumbernya atau dengan berbagai macam buku yang nanti kalian akan dijadikan sumber, atau kalian dengan hanya melakukan pengamatan saja ya. Nah, direncanakan sama kalian. Nah, yang ketiga yaitu melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Nah, pengamatannya itu harus nyambung, harus sesuai dengan masalah, dengan apa topik yang kalian rumuskan. Misalnya kalian akan mengobservasi tentang sebuah rumah sakit. Nah, kalian melakukan pengamatan yaitu di sebuah rumah sakit. Jadi sesuai dengan topik masalahnya. Tidak mungkin kalian topiknya tentang rumah sakit, kalian mengamatinya di pasar. Jadi tidak nyambung. Harus sesuai dengan masalah yang ditentukan. Kemudian yang keempat yaitu meneliti ulang hasil pengamatan. Nah, dipantau, diteliti ulang
hasil pengamatannya itu sudah baik atau belum, sudah sesuai belum dengan permasalahan yang kalian tentukan ya. Dan yang kelima yaitu membuat kerangka laporan hasil observasi ya. Membuat kerangkanya, yaitu apa kerangka dari laporan observasinya? Yaitu membuat poin-poinnya, membuat inti-intinya dari laporan hasil observasi. Nah, yang ke 6 yaitu menyusun laporan hasil observasi, disusun ya, mulai dari awal, dari tema, dari topiknya, kemudian dari bagian-bagiannya, dari kaidah kebahasaannya, bagaimana ya. Kemarin sama Ibu sudah dibahas semuanya, disusun laporan hasil observasinya secara berurutan. Nah, yang terakhir yaitu membenahi laporan. Artinya apa membenahi laporan itu? Menyunting. Kalian memeriksa ya, memeriksa laporannya itu sudah benar atau belum. Di sini ada 4 ya sifat-sifat dari laporan observasi. Yang pertama yaitu impersonal, objektif, bahasanya lugas, sistematis, dan logis ya. Jadi ragam bahasa yang digunakan laporannya itu harus lugas ya, harus lugas. Maknanya harus diungkapkan secara eksplisit guna mencegah timbulnya pemberian makna yang lain. Nah, dalam laporan ilmiah kita sering mendapatkan definisi atau batasan dari kata atau istilah-istilah yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi antara penulis dengan pembaca atau menghindari timbulnya pemaknaan lain ya, pemaknaan kata lain. Jadi maksudnya suatu laporan juga harus disusun secara sistematis dan logis, ditandai oleh hubungan antar bagian tersebut yang membentuk kesatuan. Nah, itu disusunnya ya. Terus menyunting ya, sama dengan menyunting teks laporan. Nah, yang terakhir tadi menyuntingnya itu kalian bermacam-macam ya, mulai dari kaidah kebahasaannya, bisa dari kerangka laporannya ya. Jadi macam-macam itu bisa kalian lakukan. Nah, di sini ada langkah-langkah penulisan menurut buku dari Engkos, penulisnya yaitu Engkos Kosasih ya. Di sini ada 5 langkah-langkah dari laporan hasil observasi, bisa ditambahkan ya. Yang pertama yaitu sama ya, menentukan topik ya. Yang kedua adalah mengumpulkan fakta. Yang ketiga adalah mendaftar topik-topik penting. Yang keempat menyusun kerangka laporan. Yang kelima mengembangkan laporan secara utuh. Nah, itu ya langkah-langkah penulisannya. Jadi kalian ketika mau membuat langkah menyusun teks laporan observasi, kalian harus tahu fakta-faktanya dari permasalahan tersebut ya. Nah, setelah itu kalian tahu fakta-faktanya, kalian melakukan referensi, mencari dari buku-buku yang lain. Karena kalau tidak demikian tulisannya akan kering dan dangkal, menjadi tidak berbobot. Dengan memanfaatkan fakta-fakta ya, dengan memanfaatkan fakta-fakta yang ada, selanjutnya kita menyusun kerangkanya dengan memperhatikan kelengkapan bagiannya yang meliputi pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Setelah itu kita dapat mengembangkannya menjadi teks laporan yang lengkap dan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaannya yang benar. Nah, itu ya. Jadi dalam membuat atau menyusun teks laporan observasi ini harus hati-hati, harus kalian lakukan dengan secara bertahap ya. Jadi kalian betul-betul membuatnya tidak sembarangan ya. Nah, ibu akan tambahkan ketika kalian membenahi laporan tadi ya, langkah yang ketujuh dalam penyusunan teks laporan hasil observasi. Ini kan membenahi laporan, artinya membenahi ini kalian menyunting teks laporan. Nah, menyunting ini tujuannya untuk apa? Untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam satu tulisan, baik itu berkenaan dengan isi, struktur, maupun penggunaan kaidah kebahasaannya. Nah, pemahaman kita tentang ketepatan topik, struktur, dan kaidah kebahasaannya itu jadi harus diperhatikan kembali ya.
Jadi bahwa teks laporannya ini mengutamakan fakta-fakta umum dan kemudian ditempatkan pada bagian pernyataan umum, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat ya. Jadi teks laporan ini juga harus bersifat impersonal. Berbeda dengan teks fiksi yang pengarangnya bisa beraku, kamu, dan dia. Kata ganti yang digunakan dalam laporan harus bersifat umum, misalnya penulis dan pengamat. Dalam kalimat-kalimatnya juga digunakan kata ganti saya diganti penulis atau pengamat. Nah, di situ ya kata-katanya. Terus, dalam teks laporan juga harus memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. Jadi harus menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. Jadi laporan ini mensyaratkan ragam yang memberikan keejekan, dan kepastian makna. Juga menggunakan kata-kata benda yang bermakna umum, ya. Kemudian menggunakan kata kerja, material, ya. Kemarin kata-kata kopula, definisi, kemudian kata-kata bermakna pengelompokan dan bermakna keadaan. Jadi ketepatan penggunaan kata tersebut juga harus diperhatikan ketika kita melakukan penyuntingan terhadap teks laporan hasil observasi. Nah, itu ya langkah-langkah menyusun teks laporan observasi. Jadi kalian nanti akan ada praktiknya ya, bagaimana cara menyusun langkah teks laporan observasi ya. Supaya kalian nanti lebih paham, pertemuan berikutnya Ibu akan berikan contoh-contohnya teks laporan hasil observasi itu seperti apa sih Bu. Pasti kalian masih bingung ya, bagaimana sih contoh-contohnya. Nah, untuk minggu pertemuan nanti akan Ibu cantumkan ya. Akan Ibu cantumkan contoh-contoh dari teks laporan hasil observasi. Ya. Materi untuk langkah menyusun laporan hasil observasi Ibu cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan kalian paham semuanya. Nanti bisa mempraktekkan ya. Tetap semangat ya kalian belajar daring sama Ibu ya. Jangan bosan-bosan. Perhatikan, kemudian bisa kalian tulis rangkumannya dari yang kalian lihat dari PowerPoint Ibu dan dari yang kalian simak ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf atas kekurangan Ibu ya. Mohon maaf kalau misalnya Ibu dalam penjelasannya kurang jelas gitu ya, Ibu tolong dimaafkan. Nah, Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.